Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya, biar lebih semangat. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, ikuti kakak dalam hati. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami bisa beribadah di rumah pada minggu ini. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan sehingga kami dapat melakukan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan kita pada minggu ini diambil dari Efesus 5 ayat 8 sampai dengan 9. Coba dibuka dulu Alkitabnya adik-adik. Surat Efesus ditulis oleh Rasul Paulus. Kenapa ya Rasul Paulus menulis surat Efesus? Betul, karena rakyat Efesus masih menyembah dewa Yunani. Surat Efesus berisi tentang himbauan, perintah, dan nasihat agar selalu hidup dalam Kristus. Paulus menegaskan kondisi manusia yang dahulu dikuasai oleh kegelapan, sehingga ia mengatakan, "Kamu dahulu adalah kegelapan." Tetapi Paulus juga menegaskan bahwa sekarang adalah terang dalam Tuhan. Dalam suratnya, Paulus meminta jemaat Efesus supaya hidup sebagai anak-anak terang. Di dalam Alkitab juga terdapat cerita tentang anak terang. Ada yang tahu siapa adik-adik? Benar, Daniel. Mari kita simak cerita tentang Daniel. Daniel bekerja di istana Raja Babel Nebukadnezar sejak Yehuda ditaklukkan oleh Babel. Daniel bersama beberapa pemuda Yehuda yang tidak bercela dan berbadan sehat dipilih untuk bekerja di istana raja. Darius Raja baru Babel mengangkat sekitar 120 orang wakil raja. Daniel bersama 2 orang lainnya diangkat untuk membawahi para wakil raja itu. Daniel yang selalu berdoa dan taat kepada Tuhan bekerja dengan sangat baik, sehingga raja bermaksud mengangkatnya menjadi penanggung jawab atas seluruh kerajaannya. Para pejabat tinggi dan wakil raja iri dan marah atas hal tersebut. Mereka mencari alasan dakwaan kepada Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak menemukan kesalahan Daniel, sebab ia sangat setia dan taat kepada Allah. Mereka lalu mencari kelalaian Daniel yang berhubungan dengan ibadahnya kepada Tuhan. Para pejabat tinggi dan wakil raja menghadap Raja Darius supaya raja menetapkan suatu larangan untuk tidak beribadah atau menyampaikan permohonan selama 30 hari kepada salah satu dewa, kecuali kepada Raja Darius. Jika melanggar ketetapan itu, akan dilemparkan ke gua singa. Raja Darius pun mengeluarkan surat perintah dengan larangan itu. Demi mendengar surat perintah itu dibuat, Daniel 3 kali sehari berlutut dan berdoa memuji Allahnya di kamarnya dengan tingkap-tingkap terbuka ke arah Yerusalem. Pejabat dan wakil raja menghadap Raja Darius untuk melaporkan hal tersebut, dan mereka meminta supaya raja melemparkan Daniel ke gua singa karena telah melanggar ketetapan raja dan berdoa kepada Tuhannya. Mendengar hal itu, Raja Darius pun sedih, karena raja menyukai Daniel yang taat dan bekerja dengan baik. Ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, tetapi para pejabat dan wakil raja itu mendesak Darius untuk memberi perintah untuk melemparkan Daniel.
Raja pun memberi perintah dan Daniel dilemparkan ke gua singa. Ia berkata kepada Daniel, supaya Allah yang disembahnya dengan tekun akan melepaskan Daniel. Dan setelah itu, Darius kembali ke istananya dan berpuasa semalam-malaman. Ketika fajar menyingsing, pagi-pagi sekali, Raja Darius pergi ke gua singa dan berseru kepada Daniel, "Apakah Allah yang disembah Daniel telah melepaskannya dari singa-singa itu?" Daniel pun menjawab Raja Darius bahwa Allahnya telah mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut singa-singa itu sehingga tidak mengapa-apakan Daniel karena ia tidak bersalah di hadapan Allah ataupun Raja Darius. Daniel diangkat dari gua singa itu dan raja memerintahkan supaya pejabat dan wakil raja yang menuduh Daniel, istri dan anak-anaknya dilemparkan ke gua singa dan singa-singa itu menerkam dan meremukkan tulang-tulang mereka. Lalu Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang di setiap bangsa di kerajaan yang dikuasainya harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, supaya dialah Allah yang hidup dan kekal selama-lamanya. Nah adik-adik, kalian sudah mendengar cerita tentang Daniel si anak terang kan? Ada yang tahu apa saja ciri-ciri anak terang yang dimiliki oleh Daniel? Benar, yang pertama mengasihi Tuhan, kedua taat dan setia, yang ketiga berperilaku baik dan jujur, dan yang keempat adalah berani. Rasul Paulus mengatakan, pohon dikenal dari buahnya. Apa saja ya buah terang itu? Yang pertama, kebaikan, yang kedua, keadilan, dan yang ketiga adalah kebenaran. Contoh kebaikan yaitu senang beribadah, membantu satu sama lain, mencintai perdamaian, dan menjaga kebersihan. Contoh keadilan yang pertama, berteman dengan semua orang, dan semua anak-anak di mata Tuhan sama. Adik-adik, adil itu tidak berarti harus selalu sama loh. Uang saku atau uang jajan anak SD, SMP, dan SMA akan berbeda sesuai kebutuhannya. Pekerjaan atau tugas yang diberikan orang tua yang SMA pasti lebih berat beban pekerjaan dibandingkan anak SD atau SMP. Yang ketiga adalah kebenaran. Kristus adalah sumber kebenaran. Mencintai Kristus sebagai sumber kebenaran. Menjadikan firman Tuhan bagian paling penting dengan menaruhnya dalam hati dan jiwa kita dengan membaca firman, rajin berdoa, dan beribadah. Mau kan adik-adik menjadi anak terang? Tenang, tidak susah kok. Hanya perlu melakukan hal baik, adil, dan benar, serta selalu dekat dengan sumber terang itu sendiri, yaitu Yesus. Nah, sampai sini dulu cerita firman Tuhan kita kali ini. Sekarang kita berdoa. Tutup matanya, tundukkan kepalanya, ikuti dalam hati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar dari teladan Daniel. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak terang yang melakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran seperti Daniel. Bantu kami ya Tuhan agar dapat melakukannya. Tuhan Yesus, lindungilah Papa, Mama, kakak, abang, adik, saudara, guru, teman-teman, dan semua orang agar terhindar dari virus corona. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.
Salam kasih dari kakak-kakak dan abang GSM HKBP Serpong.